welcome back semuanya channel gue Farel Yanaga. Tentunya gue hadir dengan situasi dan suasana yang berbeda karena kostum gue sekarang sporty basket USA basketball team. Karena sesuai dengan passion gue akan bahas tentang hobi gue tentang perbasketan gitu. Masalahnya sekarang kalau gue bahas tentang perbasketan, dulu background gue cuma atlet hobi, sering latihan apa. Maka dari itu saya tidak akan sendirian. Kali ini saya akan ditemani oleh teman seperjuangan saya di dalam mengarungi hip-hop ini. Dalam baik dari dunia maya maupun dunia nyata yang kita perkenalkan, ini dia Sensei Berisa. Waduh, halo subscribernya Farel, halo. Iya, subscriber saya disapa 91 makhluk itu ya. Iya, apa kabar semuanya? Gimana bro? Sehat? Sehat dong. Sehat. Ini spesial sekali kok Beri sudah Sensei Berisan boleh hadir di sini ya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ini kesempatan yang sangat sering sebenarnya. Kedepan nggak jarang, tapi bakal sering. Karena beginilah bro, jadi kita angkat backgroundnya, beliau ini memang daya analisisnya kuat sekali gitu. Jadi dia bisa mengamati baik dari sisi luar lapangan, sisi strategi permainan dan lain-lain. Nah, khusus di episode perdana ini kita akan bahas tentang trading player di NBA, sistem tradingnya gitu ya kurang lebih. Ya, sistem, terus mungkin update lah tentang trade di NBA ya sekarang. Boleh. Nah, jadi bertepatan dengan kemarin sudah selesai ya draft NBA kok ya. Draft ini udah beres. Ya. Ada kejadian menarik apa nih menurut Koberi yang perlu disoroti ini? Sebenarnya kalau sebelum trade NBA itu ya biasanya yang ramai itu kan draft. Jadi draft NBA itu tempat di mana ada rookie baru nih yang akan masuk ke NBA. Itu sebenarnya bisa lewat dua channel. Okay. Yang pertama tuh lewat NBA Draft. Jadi resmi nih. Pakai NBA Draft. Nah, biasanya NBA Draft itu dia tuh ngambil pemain tuh paling banyak dari NCAA. NCAA itu adalah kompetisi bola basket di Amerika yang college, yang kampus. Jadi makanya kalau pemain-pemain yang masih muda nih 17-18 tuh biasanya mereka tuh ngejar main di kampus yang terkenal gitu. Jadi nanti dari situ tuh bisa dimasukin ke dalam draft. Contohnya kampus yang terkenal misalkan? Duke biasanya, North Carolina. North Carolina kan dulu Michael Jordan kan. Dulu Michael Jordan North Carolina, jadi lumayan terkenal juga. Tapi terakhir sih beberapa tahun terakhir itu Duke ya, yang banyak banget ngirim pemain-pemain di draftnya yang bisa dibilang apa ya, top kelas gitu. Jadi itu pertama ya. Jadi berarti itu ya Sensei Berry kalau kita lihat berarti ada memang khusus tim pencari bakat gitu ya melihat. Ada betul. Hunting ya. Benar. Tapi ada kalau mereka tanding ya, lihat siapa yang punya potensi. Betul. Suka dikeceng dulu ya. Ya, tapi nggak semua tuh dari kampus. Jadi draft NBA draft itu kan ada draftingnya lah ceritanya ya. Ada proses drafting kayak tadi ada scout datang ke kampus-kampus terus mulai kasih penilaian. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Jalurnya itu jalur yang di luar kampus. Jadi kalau kalau misalkan scout itu juga suka ke daerah-daerah tuh. Kayak di Eropa. Terus di Asia. Di Asia ya. Masih. Kabarnya kita punya player yang nah, jadi ke Asia juga di luar kampus-kampus di Amerika tuh scouting pada datang untuk melihat. Terus kalau misalnya ada yang potensial banget, yang menonjol banget gitu pemainnya, nah mereka tuh langsung dicoba untuk dimasukin draft. Tapi emang sebelum proses draft sendiri tuh ada kayak apa ya istilahnya, kayak training gitu Rel. Jadi kalau dipilih nih di luar NCAA atau pemain NCAA juga dua-duanya dikumpulin gitu di satu tempat. Jadi kayak ada training dulu. Ada kayak camp gitu berarti ya? Camp. Mungkin kalau mau nanti lihat jelasnya ya, YouTuber netizen sekarang itu bisa bisa nonton film nanti di Netflix namanya Hustle. Itu filmnya Hustle. Filmnya Adam Sandler tuh di Netflix. Nah itu tuh cerita tentang draft NBA. Satu pemain yang dia tuh ditemuin sama scoutnya tuh si Adam Sandler. Nah si scoutnya itu tuh dia keliling dunia gitulah. Nah ada satu pemain yang dari jalanan bro. Jadi lagi main di biasalah kan di pinggir jalan. Bukan. Jadi kayak lagi main di lapangan di pinggir jalan gitu. Tapi kelihatan menonjol banget gitu. Nah dia melihat potensinya, jadi dia tuh mau bawa dia ke Amerika. Gitu ya. Jadi jangan menutup kemungkinan dari daerah manapun ya. Benar. Apalagi mungkin sekarang
luas bisa nggak? Ada kemungkinan kalau caranya memang via teknologi, via sosial media misalnya? Sosial media bisa juga. Bisa juga ya? Nah itu juga salah satu yang dipakai. Jadi ini jadi highlight sedikit filmnya Iya, ya. iya, Jadi iya. si film Hustle itu Menarik, ceritanya ya. nih ya, cerita dikitnya lah. Si pemain yang dibawa si Adam Sandler itu ternyata nggak bisa memukau waktu di training day itu. Oke. Sehingga kan akhirnya si Adam Sandler tuh cari cara gimana caranya supaya si pemain ini tuh bisa masuk. Jadi gini, masih ada satu tahap lagi kan Tahap sebelum lagi, draft kan. Nah, dia tuh menggunakan media sosial. media Jadi viral gitu nggak? Iya, Dia tuh iya, ngalahin semua pemain-pemain yang jago gitu. Jadi mungkin di head to heading sama Iya, pemain one on lain one ya. gitu. Apakah mungkin ini nggak Sensei Berisan kalau melihat dia mungkin belum penyesuaian jadi kayak tegang atau gimana nggak ada ya? Ada juga kayak Bisa gitu. kan? Ada kan Emang gitu terus ya? kan ada yang kalau Ada. misalnya pemain-pemain yang itu kan bukan pemain kuliah ya, Betul. kayak dari Eropa gitu kadang nggak kuliah tuh jadi kayak emosionalnya tuh nggak teratur, gitu-gitulah banyak faktor lah. Jualan hormon ya? Iya. Jadi pokoknya banyak faktor gitu Oke. supaya bisa masuk. Jadi gitulah kurang lebih jalurnya ada dua. jalur itu. Ha-ha. Ya. Tapi mostly sih kebanyakan ya dari draft biasanya gitu. Sebenarnya menurut saya menarik adalah sistem ini sebenarnya kan saya pada pernah menguasai. Baiklah saya bertanya kan. Sistem sebenarnya kalau di NBA itu kira-kira ada apa aja sih kok gitu maksudnya? Nah, sistem trade itu emang menarik sih. Nggak Iya. kayak kalau di sepak bola. Betul. Kalau di sepak bola kan kita Tinggal jual beli gitu nah, jual beli kan. Kalau ada gitu kalau setahu tinggal saya kan ada benar. rumahnya di sisi situ kan. Tinggal nego kan sama si pemainnya Betul. kan. Nah, kalau di NBA tuh nggak kayak gitu. Jadi dari awal tuh semua tim itu punya limitation gitu. Limitation. Jadi supaya gini, supaya si tim NBA itu nggak ada yang timpang. Kan kalau di kalau di sepak bola kan terlalu imbang berat ya juara Ya, pos gitu betul. kan. Kalau- satu keseimbangan Ya, diusahain benar. gitu ya. Kalau di sepak bola misalkan ya, kalau klub yang punya duit fantastis ya pasti bisa ngumpulin pemain bintang kayak Real Madrid, Itu PSG kan ya. Dulu zaman PS itu ya dulu. Ya, 2014. bener kan? Wah gila tuh Ronaldo semua perkanan kiri ada Nah. pemain bintangnya ya. Cuman kalau di NBA nggak Nggak kayak bisa gitu, gitu, nggak ya. bisa kayak gitu. Jadi tiap tim itu punya namanya tuh salary cap. Salary cap, oke. Nah, jadi salary cap itu kayak batasan gaji satu tim yang bisa dia tuh pakai buat ngerekrut pemain. Misalkan contoh nih, dia punya salary capnya misalkan 60 juta. Nah, berarti waktu dia ngegaji pemain tuh 60 juta ya udah misalkan ada 3 pemain 10 juta. Nah, pokoknya harus di gimana caranya jumlahnya harus maksimal segitu. Kuotanya segitu Ya, kayak gitu. Even though dia punya dana besar ya udah ada batasannya. Betul, juga berarti udah ada batasan salary cap-nya. Ini ngaruh nggak sih kok? Maksudnya menurut saya kan dulu Oh. eranya dulu kan sempat Bulls apa terus Oh, dan oh, Lakers oh, oh. apa. Maksud saya tanpa merendahkan satu tim tapi maksudnya Warriors dulu kan kayak nggak terlalu dilihat kan dulu. Kalau Betul, zaman dulu ya. betul. Terus sekarang jadi dynasty sempat Betul. turun lagi naik lagi. Nah, jadi kan gini, kalau NBA kan biasanya orang-orang tuh si klub-klub itu ya, betul. kan dia tuh cara membangun timnya beda-beda juga, bro. Jadi ada yang Akademinya gitu nggak kok? Misalkan kayak gitu kan. Kalau di Indonesia kan ada dong maksudnya. kayaknya nggak ada deh, cuman kalau di NBA itu cuman punya kayak klub tuh ada kasta keduanya ada. Oh. Kalau pernah dengar nih ya, Iya. J-League, Oh. namanya J-League. J-League. J-League tuh kayak tim satelit gitu. Iya. Nah, tapi kastanya kasta kedua lah dari Bisa NBA. coba dulu dong main di situ kok udah Bisa banget, masuk bisa ke banget. NBA tim utama baru diangkat Bah- bisa juga. bahkan dari tim utama aja bisa dipindahin ke J-League dulu. Bener. Bisa deh dulu. Ada beberapa player lah pernah. Jadi intinya gitu, Rel. Jadi intinya jadi gini ya, kalau menurut ini kita bahas dikit ya soal tim-tim itu gimana sih caranya bangun tim. Ada dua sebenarnya. Yang pertama tuh dia beli pemain bintang. Beli pemain bintang. Bener nggak? Iya. Jadi yang udah jadi nih, kayak James Harden kita beli aja. Nah itu kan langsung. Mungkin Heeh. masuk ke strategi tuh kayak Benar. sama pemain lain. Nah, di- tapi- dikira-kira semua Benar. bagus ya ambil aja. Tapi ada juga dia tuh kayak nge-building si playernya tuh dari apa ya istilahnya dari draft itu. Kan pemain rookie kan biasanya belum kelihatan kan jago-jagonya gitu kan, dan ya dari situ biasanya dia bangun, dia poles. Ternyata pemainnya lebih daripada pemain bintang pada akhirnya gitu. Karena dipoles selama beberapa tahun. Nah, itu yang kejadian di Warriors. Sok dulu siapa yang tahu Stephen Curry? Kan nggak ada yang tahu. Klay Thompson nggak ada yang tahu kan. Nah, itu tuh dua produk yang sebenarnya secara draft itu bukan nomor satu. Tapi dipoles, latihan, terus dikasih pengalaman. Nah, jadi pelatihnya heavy weight juga ya di mereka. ya bener. Jadi kan ya. pada akhirnya kan mereka jadi bersinar kan. Betul. Jadi kayak Splash Brothers gitu kan disebutnya kan. Kompak lagi kan. Nah, Kanan
waktu Warriors tahun berapa itu ngontrak Kevin Durant kan udah kehitungnya udah superstar. Star lah ya. Jadi gitu masuk tuh jadi kayak nambahin satu pemain bintang ke dua orang yang memang udah jadi bintang juga, cuman si Stephen Curry sama si Klay Thompson tuh kehitungnya mereka tuh dari bawah lah gitu, startingnya bukan langsung jadi bintang. Tapi kalau udah kayak begitu masalahnya nggak cuma ini siapa yang jago siapa yang enggak ya, maksudnya egonya nuruninnya gimana kan itu maksudnya betul. Bagi-bagi skornya ya. Benar. Jadi intinya adalah kalau menurut gua ya itu ada dua cara. Satu tuh memang nge-building dari pemain draft yang biasa-biasa aja jadi pemain bintang dididik gitu ya. Emang potensinya juga ada. Satu lagi langsung beli pemain bintang aja. Tapi harus via trade. Via trade lagi via trade. Jadi ada strategi penyesuaian apa nggak nih Ko Peri? Kalau misalkan kita lihat ya, kan kalau saya dengar nih ada setelah buy all, terus waiver, itu tuh fungsinya apa tuh sebenarnya itu? Kalau saya kan kurang ngerti ya. Saya tahunya udah aja kalau bisa main gamenya. Bener kan? Jadi kalau di trade ya, kalau ngomong soal buyout, ngomong soal waivers tuh gini, mungkin kalau seandainya wave dulu kalian waivers ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada satu tim nih sama tim lain tuh misalkan dia nge-trade satu player, misalkan ditukar sama player lain gitu. Ini paling gampang dulu ya. Player satu sama player lain ditukar. Nah, tapi si pemainnya tuh yang satu klub itu memang pengen pemain A misalkan. Tapi tim yang lain tuh si pemain B itu nggak dalam rencana dia, nggak masuk dalam rencana dia. Nah, dia tuh dalam periode tertentu bisa nge-waive pemain itu. Jadi dilepas. Kayak jadi free agent. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi waivers kayak gitu. Kalau buyout tuh biasanya pemainnya sendiri yang nge-buyout ke timnya. Misalkan dia punya sisa kontrak, misalkan 5 juta misalkan ya. Tapi dia tuh pengen pindah ke klub lain. Nah si klub asalnya udah ngizinin, nah dia tinggal buyout aja kontrak dia. Ngomong pernah dua macam jenis strategi begitu. Ini periodenya biasanya di kapan nih kok? Maksudnya bisakah itu dilakukan opsi itu terus menerus atau enggak, pasti jangka waktu tertentu. Biasanya tuh di antara bulan Juli lah bro. Juli ini boleh, terus sampai biasanya tuh sampai Januari. Dari Juli sampai Januari, berarti itu maksudnya gini untuk persiapan awal-awal dong masih di season ini November ya? Ya betul. Jangan berarti dia persiapan untuk meramu ini sampai awal-awal agak jalan dikit ya kalau misalnya. Ya, masih bisa sih. Jadi memang periodenya lumayan rumit sih. Si NBA itu misalnya kayak sekarang kan ada draft kan, terus di draft itu boleh nge-trade, terus habis itu ada periode free agent. Free agent tuh ada periodenya juga, jadi nggak sembarangan juga. Jadi free agent tuh boleh menentukan masa depannya di situ. Terus nanti kalau ada lagi yang Januari itu beda lagi periodenya. Januari itu biasanya kalau misalkan seseorang tuh istilahnya dia ada ikatan kontrak, dia tuh nggak bisa di trade sampai nanti tanggal 15 Januari baru bisa di trade lagi gitu. Nah masalahnya gini kok, ada nggak sih biasanya NBA terkenal sangat ketat itu start from playoff. Benar. Ya, kita lihat kemarin ada kejadian benar. Perhelatan ini basket NBA ini kadang yang juara di waktu regular season itu jalan lempeng di playoff itu. Nah, ada nggak sih cara untuk menyelamatkan, misalkan gini ada orang yang di playoff udah sedikit menyerah di timnya, jadi dia bikin deal untuk season depan, sementara deal itu menguntungkan tim yang ngejar playoff gitu. Bisa nggak kira-kira gitu? Kayaknya sih nggak juga sih ya. Pada akhirnya gini sih kalau mau jujur analisanya ya, misalkan emang regular season tuh kan lebih ke liga ya. Kalau playoff kan kayak knockout gitu kan. Jadi mainnya tuh nggak ya gitu. Biasa tuh best of seven kan semua. Nah, kalau menurut gue sih ya pinter-pinternya si tim aja. Kalau menurut gue. Jadi gini. Tapi gini kok, kalau sepak bola kan bisa pinjem pemain tuh. Jemtar dia balikan gitu, dibalikin gitu. Kalau misalkan di NBA ada nggak gitu? Dulu aja lah, nggak ada sih. Nggak ada. Kalau di NBA nggak bisa loan gitu, nggak bisa. Gitu. Paling gini kalau misalnya ngebahas dikit ya strategi. Jadi gitu. Paling regular season tuh makanya pemain klub itu nggak pernah jor-joran bro sebenarnya. Maksudnya mainnya tuh nggak sampai harus anggaplah kan gamenya 82 game misalkan gitu ya. Nggak ngejar 82 game menang terus gitu. Emang ada
ada hari-hari di mana mereka tuh sengaja ngelepas juga. Cuma untuk coba strategi baru. Strategi baru atau enggak pemainnya diistirahatin. Itu sering banget kalau di karena NBA. ini ya, nah kita kalau kita ngobrol masalah NBA kan lepas dari faktor cedera kok ya. Benar. Kalau mesin digiling terus lu. Nah itu ya. itu dia yang terjadi di musim dimana Milwaukee Bucks tuh menang juara. Nah itu kan sempat apa ya, sempat jadi topik ya. Waktu gini, kok bisa Phoenix Suns yang ceritanya notabene nggak terlalu diunggulin bisa masuk final misalkan. Terus Milwaukee Bucks bisa menang kan di season itu. Nah banyak yang bilang itu karena faktor cedera. Phoenix Suns tuh dibilangnya beruntung masuk final. Karena lawan-lawan di sepanjang jalan dia menuju final tuh banyak pemain cedera gitu. Jadi bikin jadi tim Suns tuh beruntung dibilangnya gitu. Tapi emang bener kalau di masa-masa sekarang ya memang cedera tuh jadi momok yang paling menakutkan sih. Menakutkan ya. Tapi sebetulnya kalau lihat dari sistem yang sudah disediakan NBA pun ada kemungkinan untuk mengatasi itu ya. Jadi pas trend ini ya atur sendiri aja gimana caranya supaya bisa ada sirkulasi pemainnya itu bener ya maksudnya yang dipakai siapa yang ya makanya kalau menurut gua dalam beberapa musim terakhir tuh gini, ada beberapa strategi yang bisa dicoba sebenarnya secara sama klub ya. Pertama misalkan kejar bikin roster yang agak gendut, jadi pemainnya banyak. Terus begini, nggak usah pemain bintangnya banyak, tapi secara kedalaman squad tuh rata-rata merata si playernya. Sayang tuh kadang memang bertumbuh pada scorer, tapi mungkin lemah di defense. Nah, kadang-kadang malah kurang defense. Ya, jadi kalau begitu big man-nya satu cedera, habis kan? Ya, benar. Itu salah satu strategi ya tadi ya. Jadi bikin kedalaman squadnya tuh, tapi squadnya merata. Maksudnya secara kualitas tuh nggak jauh teuing lah. Nah yang kedua tuh, menurut gua kalau yang terutama tahun lalu ya, kalau mau tahu final kan kemarin Celtics musim lalu kan Celtics lawan Warriors. Betul. Nah yang menarik itu mereka itu kan dari masing-masing divisi East sama West Conference itu mereka tuh tim dengan defense yang terbaik gitu. Betul. Nomor satunya waktu itu si Celtics ya? Satu Celtics. Kalau Warriors kalau nggak salah kedua. Jadi kan emang apa ya, emang kelihatan banget bahwa musim lalu itu is all about defense. Iya. Dan kayaknya mungkin atmosfernya lebih baik lagi ya karena udah nggak buat only scoring, tapi bener-bener mereka tuh yang nyusun strategi defense-nya. Betul. Jadi yang matiin si Curry gimana, lock-nya gimana. Ya, kalau di East Conference emang rame, terutama waktu Eastern Conference Finals itu kan Celtics lawan Heat. Nah dua-duanya itu juga defense yang baik juga. Jadi emang kayak waktu gua ngobrol sama lu juga kan sama teman kita Panji kan bahwa kayaknya tahun ini defense deh. Kalau musim lalu kalau 2 musim lalu mungkin lebih ke arah tadi kedalaman timnya gitu. Kedalaman timnya. Kalau sekarang justru lebih ke defense. Di saat menurut gue sih udah nggak terlalu banyak cedera yang mengganggu ya. Banyak yang masih fit lah. Cuman ya satu aja gitu, 2 pemain yang tapi bisa balik lagi kan setelah 2 game, setelah 3 game kayak gitu. Sedikit senyum biar agak kendor gak masalah. Siap. Nah, kejadian menarik di draft kemarin menurut Spencer Gerisan ada apa nih? Maksudnya ada nggak ya tim yang akan terlihat bakal tampil signifikan dengan adanya kemarin draft yang sudah ada? Kalau hasil draft kemarin sih ya gini, sebenarnya dari ini tuh efek dari musim-musim sebelumnya juga. Kalau dulu pernah tahu tuh yang heboh itu waktu OKC itu dapat draft pick banyak banget. Gara-gara dia di nge-trade Paul George ya kalau nggak salah. Kan Paul George pindah ke Clippers kan. Nah itu kan waktu supaya dapetin Paul George tuh si Clippers harus buang draft pick banyak kok. Pokoknya intinya si Oklahoma City Thunder itu OKC itu dia punya banyak banget. Sekarang dapatnya di sekarang ini. Nah sekarang dia dapat 3 pick yang lumayan bagus sih. Big man dapat ya? Dapat. Jadi tiga pemain muda lah. Jadi OKC itu emang kelihatan banget lagi lagi membangun si timnya gitu. Supaya kelihatan bagus ya. Terus kelas Warrior kemarin juga sempat setahun vakum. Benar. Kalau gimana lagi kan? Benar. Begitu ya. Jadi kalau yang agak signifikan. Tapi kalau ngomong nempel dikit ya Betul. Kalau tim yang harus diwaspadai, maksudnya harus coba diwaspadai itu Houston Rockets.
Karena mereka punya How comes gitu? yang bagus. Oh, apa nih kok yang Pokoknya kan dari ini kategori bagusnya gimana nih? Maksudnya sudah ini tadi oleh Scott udah dinilai bagus atau? kemarin itu si Houston Rockets kan masih di bawah lah ya. Betul. Cuman si pemain-pemain muda yang tahun lalu tuh udah mulai kelihatan gitu peningkatan. Nanti kita lihat lah. Kita lihat ya. Houston kayak gimana? Terus pembahasan dikit nih, kalau tim-tim yang lama dari sistem draft kemarin nih, dari fase draft kemarin, ada nggak yang bikin manuver apa gitu atau tetap ya sama aja lah kalau mereka udah data-data Proses aja. juga ya. Kalau trade, kalau trade banyak yang menarik sih. Kalau draft kan banyak yang menarik. Iya. Kalau trade yang menarik. Trade, ya. Yang paling fenomenal pastinya ya Rudy Gobert ya. Ya, oke, Rudy Gobert. Itu lumayan mengagetkan. Jadi emang dari cerita mundur dikit ya. Gosip-gosip itu ya antara Donovan Mitchell, Si Jazz sama si Rudy Gobert nih emang ciong gitu. Ciong ya. Emang ada clash gitu kan. Paman Gobert sih ya pelit. Si Mitchell tuh cuma peduli untuk scoring tapi nggak pernah cepat balik buat Defense. Sementara sih Rudy Gobert termasuk salah satu defense terbaik. yang terbaik dia lagi. Gila dia. Dia kan Subur sekali ya. dapat defensive player of the year terus sekarang berapa tahun lah. Kecuali tahun kemarin yang ada sama Marcus Smart gitu. Cuman dalam beberapa tahun terakhir emang defensive player of the year ini sih Rudy Gobert. Nah masalahnya itu jauh lah masih dalam Mitchell. Walaupun katanya udah kelar sih. Sebetulnya ya, mungkin secara profesionalitas atau secara karakter udah tapi mereka tetap nyadarin dong, maksudnya ya udahlah kita nggak bisa kerja bersama, ya udah gitu. Soalnya gini, Rudy Gobert waktu itu pernah bilang bahwa ya lu pilih Mitchell atau gua. Sampai kayak gitu, bayangin kan? Dan bisa cinta segitiga kak ya, pilih aku atau dia gitu. Galau itu tim. Ternyata malah bagi trade gitu sebetulnya. Trade juga ya, dan juga melibatkan 4 player sama 3 draft pick. Jadi Tapi akhirnya sih keluar semua ya ini di atas dia sendiri ya berarti. ya jadi Rudy Gobert tuh di trade ke tim. Nah yang lagi rame sekarang Donovan Mitchell juga udah jauh. Jadi si Utah Jazz ini lagi membuka peluang buat tim untuk Siapa yang mau sama dia? Cuma kan Donovan Mitchell kehitungnya ya lumayan lah ya, levelnya all-star. Jadi harus ada lama mungkin lah negosiasi antara klubnya. Oke, yang berikutnya yang paling menarik lagi kok. Bagaimanakah status Kevin Durant sekarang? Jadi kalau buat yang belum tahu nih Netizen yang terhormat, nah ini kita akan membahas sesuatu yang kasih tahu dulu. Jadi Paham Kevin ini. itu dulu dia pindah ke Brooklyn Nets dulu. Salah satu itu karena mandang Kyrie Irving. Kyrie Irving. Aduh, si orang yang unik ini. Nah jadi kenapa dia akhirnya mutusin pindah ke Nets, karena ada Irving. Nah dalam situasi awalnya ini sebenarnya Kevin Durant itu ada beberapa yang itu kurang sesuai. Salah satunya adalah ditunjuknya Steve Nash sebagai pelatih. Oke, baiklah. Karena Steve Nash itu tak punya pengalaman melatih. Iya, baru banget ya berarti ya. Tapi karena Irving mendukung Steve Nash, jadi ya udah Durant ikut aja deh. Ikut aja. Jadi dia lebih ngeberatin si ini Kyrie Irving-nya, bukan masalah pelatihnya. Terus lumayan lah kan Harden datang kan. Oh, iya, abang janggut ya dan. Tapi sedih kan karena di tahun pertama kan mereka bertiga tuh main cuma Iya, satunya cedera, satunya apa. Belum si Irving suka aneh-aneh kan nggak mau divaksin ya waktu itu. Benar ya. Tapi lucu lah, pokoknya di tahun pertama tuh jadi cedera terus jadi mereka bisa main. Terus Irving juga yang divaksin itu, nggak mau divaksin gitu. Ada Itu kan. beberapa pertentangan dengan si polisi hukum jadi. Mainnya jadi bisa diambil ya. Ini suruh main di. Nah, masalahnya muncul ketika si Nets itu karena dia di sini, jadi si Nets itu kan karena si Irving tadi satu nggak mau divaksin kan. Betul. Jadi kan itu dia cuma bisa main di away doang. Jadi ini ketentuan di New York itu di Brooklyn itu orang yang kalau lu atlet nih, lu pertandingan, lu tuh wajib divaksin. Sudah ketentuan wajib ya. Jadi kayaknya undang-undang lama-lama ya. Nah, lu tuh kalau nggak vaksin ya nggak boleh main. Nah, Irving itu sangatnya menentang vaksin dari awal. Jadi dia manusia bumi datar memang yang sulit ya mas netizen sekalian ya. Waduh. Iya. Sedangkan si Nets itu tetap harus bayar Irving. Enggak itu. Jadi bayangin, udah Irving cuma bisa main away, terus waktu dia bisa main away nih, dia cedera juga. Sering.
Terus mainnya juga kadang posisinya kadang-kadang itu yang PM. Waktu lagi hebat dia bisa cetak 50 poin. Bener, kan kalau kita buat misalnya hype langsung. kacau cuma 6 poin, 7 poin. Nah itu jadi PR karena si Gerak, Nets itu gerak. ya. Jadi ini tahun ini sebenarnya Nets itu punya apa ya? Punya Nets sama Irving itu sama Kyrie itu punya peluang untuk nambah extension kontrak Irving. Tapi ya kan sudah terjadi satu dan beberapa Nah, hal. biasanya kan berani, ya kayaknya Irvingnya nggak lama-lama lah. Ternyata si Irving juga, ya udah, nah dia tuh kan punya player option nih, si Irving tuh antara dia menerima kontrak jangka panjang Nets atau kontrak jangka pendek dia 1 tahun. Nah, Irving ternyata dia dia ambil kontrak setahun doang. Oh, ternyata setelah si pihak sananya gerah, dia pun juga ikut. Iya, dia juga kayaknya dia udah, jadi akhirnya si Irving ngambil kesepakatan, udah dia jangka panjang setahun sama Nets. Nah, setelah keluar pengumuman itu, Kevin Durant gerah. Ikut dulu. Iya, Kacau nih. Iya. Kan 2000 tahun lalu Dulu gabung. Ya enggak, musim lalu tuh dia baru take kontrak 5 tahun. Iya. Extension jadi udah paling transisi ya kan. Sedangkan Irving kan tadinya pengennya sebarangan kan. Iya. Itu cuma setahun. Sedangkan Durant masih punya 4 tahun ke depan. Bagus. Kayak di gerak. Apa yang dilakukan KD? Dia minta trade. Dia minta trade ke Nets. Setelah kita membahas masalah KD, tapi belum ditentukan akhirnya si KD-nya gimana. KD mah levelnya udah beda lah ya. Iya. Walaupun umur udah Start. Iya. Iya. Tapi dia tuh masih punya kayak ya opil yang tinggi lah. Jadi kayak orang sama sih yang sama KD kan di tim bisa ngangkatin, bisa gendong lah. Cuma problemnya ini satu, itu 4 tahun. Jadi kontraknya lumayan mahal. Terus kedua tuh Nets tuh ya kalau mau trade pemain harus dapat sesuatu juga yang equal. Betul. Susah, siapa coba? Menyulitkan juga kan, karena tadi dengan sistem yang kita bahas, kita kan harus mengimbangin si Kevin Durant. Salah satunya berarti si Nets itu harus dapat juga yang kalibernya superstar pemainnya kayak ini gitu. Tadinya sempat Donovan Mitchell kan, cuman belum pasti lah. Iya. Kayak gitu lah. Nah tapi yang terakhir seru nih, jadi udah ada update terakhir. Jadi kan tadi nih, saling berbahas lagi ke belakangnya. Jadi kayak gitu waktu minta trade itu dia cuma minta kedua tim. Kalau nggak ke Phoenix Suns, Phoenix. Miami. Wah ya berat dong kalau ke Phoenix Suns yang minimal tuker harus si Booker dong. Ya, dia tuh cuma request ke 2 tim itu doang. Jadi Suns atau Miami. ya dia cuma main ke 2 tim itu doang. Mungkin dia punya pertimbangan lah ya. Cuman itu kan permintaan dia. Cuma kan belum tentu player apa sih tim-timnya bisa juga. Iya, untuk tadi mengabulkan harus nukerin itu kan berat juga kayaknya. Itu belum ada yang melakukan pergerakan nih ke Kevin Durant. Belum ada yang approach belum ada. Cuman yang terakhirnya yang rame nih. Jadi ternyata yang approach sama KD itu sekarang adalah yang paling depan nih sebenarnya di paling depan tuh Boston Celtics. Celtics menyalip tikungan tuh. Jadi itu KD request trade sebenarnya Celtics tuh udah pengen. Ini Dikit-dikit gimana caranya kan, nah terakhir tuh rencana Celtics itu pengen datangin Kevin Durant di trade sama Jalen Brown. Si Brown memang masih dipertahankan ya. Ya, itu menarik tuh. Jalen Brown dimasukin dalam paket tradingnya si KD. Nah kita belum tahu nih sekarang nih kira-kira gimana nih si perkembangannya. Mungkin setelah kita ya mungkin jadi udah. Dia tiba-tiba ya kita update lah ya. Sekitar sebulan ya. Sebulan ya dari posisi Pausir gitu. KD kemana tuh belum ada estimasi pasti. Cuma terakhir tuh nanti kita Celtics sekarang di depan. Ya mah. Di semakin di depan. Waduh, maaf sebut merek. Aduh, pip. Salah. Maaf ya. Oke. Nah, begini Sensei Berisan. Sudah kita begitu ketat membahas yang kekinian-kekinian. Ini disebut free agent atau nah itu gimana tuh status pemain nentuinnya, kontrak berapa lama, terus salary-nya dia harus ditentuin berapa besarannya, itu tergantung apa gitu. Ya, ini biasanya tuh kalau di NBA itu ya dia kan ada kontrak pemain yang udah oke sama rookie player. Jadi rookie player yang di draft berapa tahun nih kalau rookie kontrak itu 3 tahun. 3 tahun awal itu ya. 3 tahun. Jadi
dia dikontrak 3 tahun, itu rookie kontrak namanya. Jadi rookie bukan kontrak kayak player benar tapi masih rookie kontrak. Nah di tahun terakhir dari rookie kontrak dia tuh bisa, dia tuh bisa memilih untuk satu tetap dengan tim itu yang dari sekarang untuk jangka waktu 4 tahun kalau salah, atau dia memutuskan cuma setahun doang kepada kontraknya. Bagus. Jadi antara setahun kalau nggak 4 tahun. Nah, itu pilihan untuk si rookie player. Misalkan kayak misalkan yang tahun ini misalkan Paulo Banchero nih, orang Magic ya. Nah dia tuh sekarang naik modal sama Magic. Dia beberapa tahun ke depan tuh sama Magic. Nah nanti di tahun terakhir dia tuh boleh pilih antara milih 4 tahun mau setahun. Jadi maksimal atau diambil yang paling kayak si Irving tadi ya, ambil yang setahun. After dia melewati masa rookie itu, terus masuk ke masa pemain yang istilahnya senior atau udah senior nih. Nah, senior itu dia, waktu dia bikin kontrak dengan si tim itu, setelah lewat rookie kontrak dia tuh bisa memilih beberapa opsi. Nah, jadi dalam kontrak pemain ini itu unik, jadi banyak banget. Ada yang istilahnya restricted free agent, ada unrestricted free agent. Ini dulu kayak gue bahas. Jadi ini, kalau setelah, jadi misalnya dia kontrak nih ya. Nah terus diputuskan dalam kontrak pemainnya itu ada tulisannya tuh dalam di tahun keberapa dia tuh pilih RFA restricted free agent. Nah kalau restricted dia pilih kayak gini. Jadi dia tuh misalnya tahun ketiga di kontrak dia tuh free agent. Jadi Oke. Nah tadi pas 3 tahun. Itu klub itu harus menerima kalau ada klub lain yang menawar si pemainnya. Berminat sama si klub main itu. Makasih loh. Dia itu di tahun ketiga ada RFA nih. Iya. Lu kan udah tahu kan nilainya berapa nih mereka? Betul. Misalkan 30 juta. Iya. Alhamdulillah. Terus ada yang tim nawarin lu tadinya di Lakers kan. Terus sekarang ada tim Dallas Mavericks kan. Itu nawarin lu. Nah nawarin berapa? Misalkan 5 tahun, terus nawarin 1 juta. Nah kalau restricted free agent itu tawarannya misalnya terima nih sebagai saya ambil nih. Wah gini, tapi lu tuh nggak boleh, lu tuh nggak langsung jadi deal sama Dallas Mavericks. Nah lu tuh dikasih waktu berpikir ulang ya. Bukan playernya tapi timnya. Jadi itu si Dallas Mavericks nawarin kontrak nih 1 juta 5 tahun. Betul. Lu udah nerima sebagai player. Nah si tim asal lu si Lakers itu punya 2 hari untuk nyamakin kontraknya. Jadi dia tuh punya pilihan mau nyamain kontrak yang ditawarin di atas 100 juta supaya lu stay sama Lakers atau memilih menolak menyamakan. Kalau menolak ya udah saya pindah berarti kan. Jadi tergantung deal-dealannya gitu ya sistemnya. Nggak yang penting paling mahal siapa bisa bayar ambil aja gitu ya. Kalau seandainya si tim lu akhirnya si Lakers ini menyepakati untuk menyamai nilainya, lu main lagi buat Lakers. Sama berapa berarti kakak miring nih. Terus kalau anda itu kebalikan gitu lu free agent ya lu udah nggak punya ikatan apa gitu. Jadi pilih siapa masuk aja. Restricted ada kayak istilahnya ada ikatan itu tadi punya hak dari si timnya pengen pertahankan atau tidak intinya kan. Kalau yang non restricted ya udah selesai ya sudah gitu ya. Oke. Jadi free agentnya tuh status free agent adalah ketika kontraknya udah habis ya. Iya. Langsung boleh pindah ya. Oke ya udah. Inilah pembahasan kita para basketmania cukup padat, banyak dagingnya. Udah lama cuma sebisa-bisanya ya. Tapi menurut gua pribadi sih gua sedikit banyak jadi akan paham tentang trading players di NBA. Ya semoga para penonton pun memperoleh ilmu yang sama, wawasan yang sama. Jadi kita bisa bareng-bareng belajar. Jadi kita bisa sama-sama ngikutin ini ya NBA atau perbola basketan gitu. Jadi kita lebih paham lagi, ngedukung timnya lebih rame gitu ya, saling dukung tim masing-masing tapi nggak berantem ya. Ya misalnya kayak gitu, boleh komen aja sebenarnya apa yang dibahas. Boleh komen tentang pertanyaan atau interaksi atau tema apa yang dibahas nanti kita siapkan materinya. Jadi sekian dulu, kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Farel Naga dan ini saya Bedi. Kita berjumpa lagi.